Mungkin kita lanjut saja ke presentasi kelompok 2. Ya, silakan dipersiapkan. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dahlan. Iya, selamat pagi. Kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami bakal menjelaskan tentang butir-butir sila dari Pancasila dan implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, pada submateri yang pertama kita bakal bahas tentang butir-butir sila dari Pancasila. Seperti yang kita semua tahu, Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri, yang mengandung nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada butir-butir sila Pancasila yang sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, berisikan bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Di sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, berisi yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Lalu bangsa Indonesia juga harus mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Selanjutnya, bangsa Indonesia juga harus mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bangsa Indonesia setuju bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu kita juga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan kita juga harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Pada sila terakhir, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia harus mampu mengakui kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Lalu bangsa Indonesia dan masyarakatnya pun harus menghormati hak orang lain dan mengembangkan perbuatan yang luhur seperti mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Elasari. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima ini tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana mengacu dalam tujuan yang satu. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar kampus untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pancasila juga merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila merupakan norma dasar bagi negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, di sini ada dua contoh implementasi di berbagai bidang. Contohnya di bidang ekonomi. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka, sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Contoh yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terima kasih.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Prita Rizky Arcika. Ya baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai Pancasila dari sila Pancasila. Ya, dari sila pertama, itu kita membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketiga, kita tidak bisa memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Dua, mengembangkan sikap tegang rasa. Tiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu kembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang sila ketiga, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, harus cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan bertanah air Indonesia. Nah, sila keempat, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Dan sila kelima, yang terakhir, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Waalaikumsalam. Nah, ini saya berikan lagi kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Saya dong, Pak. Ya, siapa namanya? Surya Nugraha. Surya Nugraha. Iya, Pak. Iya, silakan. Saya mau bertanya bagaimana sih cara mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan zaman? Ya, silakan yang lain. Ya, Pak. Ya, ya, penanya berikutnya. Ah, ya, tadi butir-butir sila dari Pancasila tadi, kalau Anda lihat ya, butir-butirnya itu tadi kan udah bisa Anda baca itu ya. Butir-butir dari sila itu yang saya maksud tadi merupakan ini merupakan perincian ya, perincian atau penjabaran dari sila-sila Pancasila itu ya. Jadi untuk diimplementasikan ya, jadi nilai-nilai Pancasila itu dari mana bisa dilihat gitu ya. Dari mana bisa dilihat nilai-nilai Pancasila itu? Ya. Nilai-nilai yang ada di Pancasila itu gimana? Nah, itu bisa dilihat dari butir-butir sila Pancasila itu. Ya. Walaupun memang itu belum dirinci sampai serinci-rincinya ya, butir-butir itu ya. Tapi kira-kira ya rinciannya atau penjabarannya sebagian sudah bisa dilihat lah di butir-butir sila itu ya. Nah, ini bagaimana cara mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan zaman. Ya. Jadi memang yang namanya zaman itu kan berubah ya. Berubah dia itu kan. Yang namanya zaman itu kan berubah ya. Jadi apa namanya ya? Ya berubah ya waktu ya, tentu situasi dan kondisi itu juga bisa berubah. Gitulah kira-kira ya, berkaitan dia dengan nilai-nilai Pancasila ya. Nilai-nilai Pancasila itu bisa nggak diterapkan semuanya gitu. Bisa nggak diterapkan semuanya, ya. Mau nggak orang menerapkannya, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat buku, referensi, bahan bacaan, gitu ya. Dari situ kan bisa kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya ya. Jadi ya ada aja memang orang yang nggak setuju dia. Ya. Itu sejak awal kemerdekaan kita itu kalau bisa ditanya, ya ada yang nggak setuju, nggak sepakat, ya ada aja. Ya. Sampai sekarang ya. Nah, jadi itu kalau menurut saya ya wajar-wajar saja juga ya. Kalau menurut saya ya wajar-wajar, karena kan setiap orang pemikirannya kan beda-beda.
keinginannya, kepentingannya, kan beda-beda itu kan. Apalagi dia misalnya ada pengaruh dari luar, ya, dia baca misalnya buku dari luar, ya. Kemudian dia berkunjung ke negara lain, ya, kemudian dilihatnya situasi di negara lain itu misalnya seperti itu, misalnya dilihatnya mungkin baik, ya, di negara yang dia kunjungi atau di negara yang sempat dia tinggal itu misalnya, kan bisa ada pemikiran dia, oh di negara ini enak nih, ya. Oh di negara ini nyaman nih, ya. Lalu kan nggak salah juga misalnya dia berpendapat misalnya, ya gimana kalau di Indonesia ini dibikin begini. Nah, jadi pengaruh dari luar itu, ya, itu bisa mempengaruhi pemikiran dan tindakan setiap orang, ya. Nah, berdasarkan menurut dia, oh ini baik nih, ini baik ini. Nah, jadi yang nggak boleh itu gimana? Nah, yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu manakala ada sebagian kelompok kecil, ya, masyarakat itu memaksakan kehendaknya, ya. Jadi sebagian masyarakat kecil itu memaksakan kehendak dia, ya. Apalagi dipaksakan dengan cara apa? Dengan cara kasar, ya. Ya, dengan cara kasar, dengan cara beringas, ya. Nah, itu ya menyalahi Pancasila kalau begitu. Apalagi misalnya sampai bunuh-bunuhan misalnya, atau sampai dibunuh misalnya orang. Nah, sampai dibunuhi orang banyak. Misalnya. Nah, itu kan nggak kita harapkan. Itu bertindak barbar. Ya. Nah, jadi itu ya nggak kita harapkan. Ya, kalau berbeda pendapat, itu kan biasa, itu wajar. Itu. Berbeda pendapat. Ya, cuma jangan pula pendapat itu mau dikuatkan dengan cara kekerasan, ya. Nah, jadi ini ya menjadi apa namanya, menjadi cerminan, ya, iktibar, ya, menjadi pengalaman, ya, bagi kita bagaimana bangsa ini dijalankan, dibangun, digerakkan, ya. Tentunya dengan cara yang baik-baik. Ya. Apa yang ada di dalam Pancasila seperti yang butir-butir itu tadi kan udah jelas itu. Ya. Nah, udah jelas. Ya. Tinggal diterapkan aja. Ya mungkin kali nggak bisa diterapkan mungkin atau nggak cocok menurut dia mau dirubahnya. Nah, itu ya mungkin ya mungkin ya begitu ya latar belakangnya itu kenapa orang mau mengubah gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan keinginan dia atau nggak sesuai dengan pikiran dia, ya. Nah itu ya. Cuma kalau misalnya kita lihat, ini kan kalau Anda baca itu kan Anda kan udah belajar Pancasila ini dari SD kan, nah, bahwa Pancasila ini digali dari tanah leluhur, digali dari akar budaya bangsa. Nah, artinya itu digali dari akar budaya bangsa itu, ya. Itu nggak dari luar ngambilnya gitu maksudnya. Jadi Pancasila itu nggak diambil dari luar, tapi digali dia dari dalam. Gitu. Ya. Nah itu maksudnya. Ya. Kalau misalnya diambil dari dalam, digali dari dalam, ya, diambil dari kita gitu, dari kita untuk kita gitu. Itu kan kemungkinan kan cocok dia kemungkinan. Digali dari dalam. Kemudian diambil, lalu digunakan. Nah, kan kemungkinan cocok dia. Cuma kalau diambil dari luar, bisa cocok, bisa enggak dia kan begitu kan. Nah, bisa cocok, bisa enggak dia. Nah, jadi memang ya cuma perlu saya sampaikan kepada Anda begini. Bahwa Pancasila itu bukan agama. Nah, Pancasila itu bukan agama. Ya. Pancasila itu sebagai payung, ya, payung, sebagai tempat bernaung, ya, dari yang berbeda-beda ini, ya, plural, ya, plural itu kan beraneka ragam, beraneka macam. Ya.
Misalnya agama beda-beda, suku apalagi gitu banyaknya ya. Nah, suku bangsa di Indonesia ini ya. Ada sekitar 17.000 lebih ya. Nah, suku bangsa di Indonesia ini ya, 17.000. Nah, jadi itu ya harus dipersatukan dia kan. Gimana mempersatukannya? Ah, inilah diharapkan ya. Diharapkan Pancasila ini mempersatukan itu. Berkaitan dengan agama yang berbeda-beda itu, kalau menurut konsep Pancasila ya, ya agama-agama pemeluk agama ini menjalankan agamanya masing-masing. Ya, menjalankan agamanya masing-masing ke tempat agamanya masing-masing, ke tempat ibadahnya masing-masing. Ya. Jadi salah kalau misalnya dia begini ya. Misalnya agama A, gantian-gantian pula dia beribadah ke agama yang lain misalnya. Agama A beribadah ke agama B tempatnya. B ini pula datang pula ke agama A. Ya. Nah, ini ke C, ganti-gantian begitu ya. Nah, supaya dekat maksudnya kali ya. Nah, ganti-gantian, ya, gabung-gabung. Ah, itu salah dia. Itu konsep Pancasila itu salah. Ya. Kalau yang seperti begitu caranya. Nah, gitu ya. Nah, ya, oke. Ya, oke. Sampai di sini dulu perkuliahan saya.